Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Hana Firdaus Kusuma dari mata kuliah Komunikasi Massa kelas C. Oke, jadi kali ini aku bakal bahas tentang teori framing. Nah, dalam konteks komunikasi massa, framing dipandang sebagai sebuah teori dan sebuah proses. Hal ini ditegaskan dalam Dictionary of Mass Communication yang menyatakan bahwa framing adalah teori atau proses tentang bagaimana pesan media massa memperoleh perspektif, sudut pandang, atau bias. Nah, sebagai salah satu teori komunikasi massa, teori framing kerap kali dikaitkan dengan teori agenda setting. Karena kedua teori tersebut berbicara tentang bagaimana media mengalihkan perhatian khalayak dari kepentingan sebuah isu ke dalam apa yang ingin diproyeksikan dan digunakan untuk mengetahui efek media. Adapun yang menjadi dasar teori framing adalah bahwa media memusatkan perhatiannya pada peristiwa tertentu dan kemudian menempatkannya ke dalam sebuah bidang makna. Nah, sedangkan sebagai sebuah proses, framing terletak pada 4 unsur komunikasi, yaitu pengirim, penerima, pesan, dan budaya. Nah, teori framing juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai skema bagaimana setiap individu memandang dunia. Nah, pengetahuan tentang teori framing ini juga sangat penting dalam perencanaan kampanye media bidang periklanan, public relations, dan politik. Nah, ranah penting teori framing berada pada penelitian media dalam bidang jurnalistik dan komunikasi politik. Framing muncul di era media massa pada sekitar tahun 1970-an yang berakar dari interaksi simbolik dan konstruksi sosial. Nah, ketika itu di Amerika Serikat, penelitian-penelitian mengenai media mulai beralih nih dari model efek media ke bentuk khusus pengaruh media terhadap khalayak. Nah, berbagai penelitian terkait media saat itu ditujukan untuk mengetahui peran media massa nasional dalam membentuk berbagai permasalahan politik dalam publik nasional. Namun, yang dianggap sebagai pelopor utama teori framing adalah Irving Goffman yang berpendapat bahwa desain interpretif merupakan elemen sentral dari sistem kepercayaan budaya. Nah, Goffman juga menyebut bahwa frames desain interpretif yang kita gunakan di pengalaman kehidupan kita sehari-hari bertujuan untuk memahami dunia. Frames juga membantu mengurangi kompleksitas informasi dan memiliki fungsi sebagai proses dua arah, yaitu frames membantu menafsirkan dan frames membantu untuk mengkonstruksi realitas. Teori framing dibangun berdasarkan asumsi bagaimana sebuah isu yang dicirikan dalam pelaporan berita dapat memiliki pengaruh terhadap bagaimana isu tersebut dipahami oleh khalayak. Nah, framing ini tidak hanya mengatakan apa yang harus dipikirkan, melainkan bagaimana memikirkan hal tersebut. Teori framing ini tidak lepas dari berbagai kritik yang disampaikan oleh para ahli. Adapun beberapa kritik yang disampaikan oleh para ahli yaitu yang pertama, framing membangun ketidakpercayaan terhadap media. Kemudian framing menciptakan kesenjangan antara kebenaran dan kewaspadaan publik dengan menciptakan sebuah sudut pandang. Yang ketiga, framing mendistorsi kebenaran. Yang keempat, framing membatasi perdebatan dengan menempatkan kosakata dan metafora yang bisa digunakan dalam berita yang digunakan oleh semua publik. Oke, berdasarkan teori framing yang sudah saya sampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa framing ini membuat kita aware bahwa media memiliki kemampuan untuk membingkai sebuah isu sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu, kita harus nih saat membaca berita atau mendengarkan berita atau menonton berita harus dipilah-pilah, harus hati-hati, jangan semuanya ditelan mentah-mentah. Dan juga saat kita memberikan informasi kepada media, kita juga harus hati-hati karena kita tidak tahu nih materi kita yang kita sampaikan kepada media ini akan diolah seperti apa. Oke, baik, terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.